Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudaraku, kita semua pasti meyakini bahwa kita semua akan mengalami kematian, ya. Itu sudah hal yang pasti karena orang-orang terdahulu pun sudah mengalaminya. Nah, mereka yang ada ini termasuk kita, tinggal menunggu gilirannya. Nah, bagaimana proses perjalanan kematian kita, ya? Ruh kita itu kita mesti mengetahuinya, ya. Ketika orang yang beriman akan dicabut nyawanya, 70.000 malaikat turun. 70.000 malaikat turun. Mereka berada di sekitar kita. Itu banyaknya sejauh mata memandang. Bayangkan 70.000, ya. Dengan wajah rupa yang sangat indah, bau yang harum, dengan senyumnya. Nah, 70.000 malaikat ini adalah malaikat rahmat, ya. Nah, setelah itu datanglah malaikat maut. Malaikat maut wajahnya juga indah sekali, ya. Wajahnya sangat indah, nikmat melihatnya, seperti yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika beliau melihat, diperlihatkan oleh malaikat maut rupa wujud malaikat maut ketika mendatangi orang yang beriman. Nah, 70.000 malaikat ini dia memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi, ya. Menghibur kita. Karena sakaratul maut ini berat, ya. Seringan-ringannya sakaratul maut itu sakitnya kata Nabi seperti ditusuk dengan pedang 300 kali, ya. Atau seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ya Allah, pedih sakaratul maut itu. Tapi ini untuk orang yang beriman, malaikat yang begitu indah rupanya, memberikan semangat, ya, menghibur. Begitu juga malaikat maut datang begitu dengan rupa yang sangat indah, nikmat melihatnya. Kemudian malaikat maut mencabut nyawa orang mukmin ini pelan, ya. Seperti kata Nabi, seperti menarik bulu dari tepung. Ruh orang yang beriman ini mengalir bagaikan air keluar dari kendi, kata Nabi. Nah, dicabut dengan pelan dengan malaikat. Coba kita bayangkan sunat aja, ya, di perban. Ya, dokter melepaskan perban itu pelan-pelan, ya. Itu pun masih sakit, ya. Bagaimana kalau ditarik dengan keras, ya? Tentu sangat pedih sekali, ya. Nah, malaikat ini begitu pelan. Setelah ruh itu keluar, maka ruh yang di tangan malaikat maut ini diserahkan kepada malaikat rahmat. Satu orang malaikat rahmat dari 70.000 malaikat itu, ya. Dan kemudian ruh orang mukmin ini dipakai kain kafan yang diambil dari surga. Itu baunya, wanginya sangat luar biasa. Kemudian ruh orang mukmin ini dibawa naik ke langit.
sampai di pintu langit pertama dibukakan oleh malaikat penjaga, langit kedua, langit ketiga, seterusnya. Mereka sampai bertanya, siapa roh yang indah, yang baik ini, katanya kan. Malaikat rahmat yang membawanya berkata, ini rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama kita sesuai nama kita waktu di dunia. Kemudian roh ini sampai menghadap Allah. Kemudian Allah berkata, simpan catatan amal kebaikannya di tempat yang tinggi, dan kembalikan dia ke dunia, karena dia masih orang bumi, masih orang dunia. Kembalikan dia ke dunia. Nah, ketika dia di dunia, dia lihat jasadnya ditangisi orang, jasadnya dimandikan, jasadnya dikafankan, disolatkan, kemudian dibawa ke kubur. Nah, roh orang yang beriman ini, dia berkata, ayo cepat bawa aku, cepat bawa aku, dan tidak sabaran, ya. Karena apa? Karena orang yang beriman ini tahu tempatnya nanti di mana. Dia termasuk roh yang selamat. Nah, sebaliknya roh orang kafir, orang yang fasik, ya, udah di pintu langit pertama saja udah ditolak mentah-mentah. Jadi maka dia udah tahu tempatnya. Maka kata Nabi, ketika dibawa jasadnya ke kubur, dia berteriak juga, jangan dibawa, kata jangan. Tapi tak ada yang mendengar kecuali binatang yang mendengarnya. Nah, kemudian roh ini dibawa dikubur, ya, dikubur. Nah, di dalam kuburan dia merasakan apa, seperti mimpi gitu. Ya. Proses kematian yang dirasakan seperti mimpi. Dan kemudian dia merasakan tempat yang begitu gelap, begitu sempit. Dia pegang-pegang dinding tempat dia dibaringkan, dia merasakan tanah dan ada bau lumpur. Ya. Ya, barulah si ruh ini yang sudah masuk ke dalam jasad ini menyadari bahwa dia telah mati. Ya kan, dia bertanya, di mana bajuku, di mana celanaku, katanya. Dia berteriak, ini tempat apa? Kok begitu gelap gitu, begitu menakutkan, ya Allah, ini tempat apa? Dia sampai berteriak-teriak, dipanggil ibunya, ibu, dipanggil ayah, dipanggilnya nama neneknya, kakeknya, kakaknya, abangnya, keluarganya, semua dipanggilnya. Dia berharap ada yang bisa menolong dia keluar dari tempat itu. Tidak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Dia pun ingat kepada Allah. Pada saat itu dia hanya meyakini bahwa Allah lah satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan dia, zat yang bisa menolongnya. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Dia ketakutan dengan ketakutan yang luar biasa, belum pernah dirasakan sebelumnya. Tiba-tiba muncullah malaikat dengan wajah tersenyum, menghibur dan menenangkannya. Itulah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir setelah itu mengajukan pertanyaan. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma nabiyuka, dan siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Wa ma kiblatuka, dan apa kiblatmu? Wa ma imamuka, dan apa imammu? Wa ma ikhwanuka, dan siapa saudara-saudaramu? Jika dia orang yang beriman, beramal soleh, dekat dengan Allah, mudah saja menjawabnya. Tuhanku adalah Allah
Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamaku Islam, kiblatku Ka'bah, imamku Al-Qur'an. Saudara-saudaraku adalah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Tapi kalau orang fasik, orang munafik, orang kafir, biarpun dia hafal luar kepala, maka dia tidak akan sanggup untuk menjawab pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kemudian Allah menyuruh malaikat, memerintahkan malaikat agar membukakan pintu surga, diperlihatkan kepadanya surga tempatnya nanti, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, maka dia dapat melihat surga. Nah, kemudian dia ditempatkan di Iliyin. Iliyin itu satu taman dari taman-taman surga. Nah, jadi di Iliyin inilah dikumpulkan semua ruh-ruh yang selamat. Bertemulah dia dengan ruh-ruh yang selamat, yang mati sebelumnya. Nah, jadi kalau di Iliyin tuh nanti bertemu dengan orang yang udah mati terdahulu. Kalau dia selamat, maka kata Nabi, bertanyalah dia, apa kabar istriku, apa kabar anak-anakku. Maka orang yang mati belakangan tadi diceritakan, oh, anakmu sekarang menjadi anak yang soleh, anak yang sukses, anak yang disebut si Anu. Yang si Anu mana? Oh, kau tak tahu kah? Si Anu kan dah mati lebih dulu. Kok aku tak melihatnya? Berarti anak yang satu masuk ke dalam neraka. Ketika dia mendengar anaknya maksudnya disiksa, karena di kubur di alam barzakh itu hanya dua tempat. Sijin, Iliyin taman-taman surga. Sijin itu penjara penyiksaan. Bagaimana ketika dia mendengar anaknya itu masuk di dalam kubur, diazab oleh Allah, itu tidak ada rasa sedih. Karena di Iliyin itu orang udah seperti berada di surga. Itu udah dicabut rasa takut, rasa sedih. Dia hanya bisa berkata, biar dia tahu rasa, karena waktu di dunia aku sudah menyuruh dia untuk taat kepada Allah, tapi dia tidak mau. Tidak ada rasa takut, rasa sedih, tidak ada. Seperti di dunia ini kalau dengar anak kecelakaan tidak. Di Iliyin dari cabut rasa itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Semua dia sudah menikmati dia dengan kesenangannya, dengan kebahagiaannya di Iliyin. Nah, jadi inilah proses kematian seorang mukmin. Saya di sini tidak menceritakan tentang bagaimana proses kematian orang kafir, orang fasik, orang munafik, karena itu sangat mengerikan, Jadi maksud saya sini agar kita tertarik menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, bahwa kematian itu indah bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita proses kematian kita dengan proses kematiannya orang yang beriman, Kita menikmati hasil perjuangan kita selama di dunia, sudah berjuang melawan hawa nafsu dan syaitan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.